Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang nasionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pancasila memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga membentuk nasionalisme yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama dengan cara nasionalisme yang berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial, keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan cara A tidak menyanyiakan kesempatan untuk mencapai persatuan. Nah, ini nasionalisme, mencapai persatuan. Tapi di sini tidak menyanyiakan, di sini tidak ada tentang kesejahteraan bersama. Kebersamaannya nggak disangkut pautkan. B. Siap dan mampu rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini nasionalis, ada nasionalismenya. Siap dan mampu rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini tidak secara langsung mengarah keadilan dan kesejahteraan bersama. C. Menaati kebijakan pemerintah dan hukum yang berlaku. Ini pribadi, bukan kebersamaan. Ini nggak tahu ini mengarah nasionalisme atau tidak ini. Ini bela negara mungkin. Mentaati kebijakan pemerintah. Ini bela negara. D. Menjunjung tinggi sportivitas di ruang lingkup perbedaan. Menjunjung tinggi sportivitas di ruang lingkup perbedaan. Ini unsur nasionalismenya apa ini? Bukan ini kayaknya. E. Melakukan gotong royong untuk menciptakan kehidupan bersama. Nah, menciptakan kehidupan bersama artinya persatuan. Kalau persatuan berarti nasionalisme. Di sini gotong royong ini menunjukkan kesejahteraan bersama. Nah, kehidupan bersama. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 2. Generasi muda di Indonesia diharapkan mampu melanjutkan semangat nasionalisme para pemuda saat peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda sesuai semangat Sumpah Pemuda adalah ini salah satu yang efektif. Efektif itu biasanya dengan pendidikan. Yang mengarah ke pendidikan biasanya efektif itu. A. Menggelar festival budaya nasional. Rasa cinta tanah air. Ini bisa, tapi kurang lah. B. Menggelar forum diskusi tentang keberagaman dan kebangsaan. Nah, ini forum diskusi. Diskusi itu mengarah ke pendidikan. Ini kemungkinan ini. C. Bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Ini kurang ya. D. Menggalang dana untuk korban bencana alam. Ini kepedulian. Bukan ini. E. Membatasi peran bahasa asing dalam pendidikan agar generasi muda lebih fokus pada bahasa dan budaya nasional. Di sini ada pendidikan, tetapi di sini ada membatasi peran bahasa asing. Kalau kita membatasi, otomatis kita pengetahuan secara global ya ketinggalan. Kalau kita batasi bahasa asing, ini kurang pas ini. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Lanjut nomor 3. Diskriminasi terhadap penggunaan BPJS sering kali terjadi dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Apa dampak jangka panjang diskriminasi ini terhadap rasa nasionalisme di Indonesia?
A. Meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya gotong royong dan solidaritas dalam menghadapi keadilan sosial. Ini apa dampak jangka panjang? Dampak jangka panjang akibat diskriminasi. Meningkatkan kesadaran kolektif. Oh, bukan. B. Memperlemah ikatan sosial antara pemerintah dan rakyat yang dapat menyebabkan disintegrasi sosial dalam masyarakat. Oke, ini kemungkinan ini negatif. C. Mendorong masyarakat untuk lebih menghargai keberagaman. Ini kok positif. Dalam pelayanan kesehatan karena setiap individu berhak mendapatkan akses yang setara. Bukan ini. Karena dampak jangka panjang diskriminasi. D. Memperkuat semangat perjuangan untuk membela hak kelompok marginal dengan memperjuangkan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Ini positif, bukan. E. Membuat masyarakat lebih toleran terhadap ketidakadilan dengan menganggap bahwa diskriminasi merupakan konsekuensi dari kekurangan sistem yang ada. Ini bukan. Lebih toleran. Nah, lebih toleran ini positif, berarti bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 4. Pancasila memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga membentuk nasionalisme yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama dengan cara ini nasionalisme yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan cara A. Tidak menyanyiakan kesempatan untuk mencapai persatuan. Tidak menyanyiakan kesempatan untuk mencapai persatuan. Ini keadilan bersamanya nggak ada ya. Tidak disinggung. B. Sikap dan mampu rela berkorban demi bangsa dan negara. Sikap. Oh, bukan. Sikap dan mampu rela berkorban. Ini kesejahteraan bersamanya tidak disinggung. C. Mentaati kebijakan pemerintah dan hukum yang berlaku. Ini mungkin bela negara ya, tapi ini kesejahteraan bersamanya tidak disinggung. D. Menjunjung tinggi sportivitas di ruang lingkup perbedaan. Nah, ini melakukan gotong royong untuk menciptakan kehidupan bersama. Jadi jawabannya adalah yang E. 5. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bagaimana peran Ki Hajar Dewantara menggambarkan nasionalisme dalam kontribusi terhadap sistem pendidikan nasional? Ki Hajar Dewantara ini terus menggambarkan nasionalisme. A. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa yang menjadi modal sekolah nasional pertama di Indonesia yang mengutamakan pendidikan berbasis kebangsaan dan karakter. Oke. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial sehingga membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi yang sebelumnya terpinggirkan. Oke. Bentar, Ki Hajar Dewantara menggambarkan nasional dalam kontribusi terhadap sistem pendidikan. Nasionalisme yang berhubungan dengan pendidikan. C. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep pendidikan. Nah, sebentar. Bagaimana peran Ki Hajar Dewantara menggambarkan nasionalisme dalam kontribusi terhadap sistem pendidikan nasional? Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep pendidikan yang holistik yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif tetapi juga aspek moral dan budaya melalui sistem pendidikan di taman siswa. Bagus juga. Ki Hajar Dewantara memainkan peran penting dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan ilmu pengetahuan modern. Ini bukan ini kayaknya. Ini bukan. Kalau nggak salah Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan orang-orang pribumi. Tapi pembahasan dengan masalah budaya lokal ini tidak dibahas kalau Dewantara itu. Cuma membuat sekolahan untuk pendidikan.
Yang E Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani yang menjadi filosofi dasar dalam pembentukan karakter siswa dan diterapkan dalam seluruh jenjang pendidikan. Bukan ini. Jadi yang B, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, sehingga membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi yang sebelumnya terpinggirkan. Ini bagus. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa yang menjadi model sekolah. Nah, model sekolah nasional. Nah, ini pendidikan nasional, berarti A jawabannya. Sejak model sekolah nasional. Nah, oke, kita sudah membahas 5 soal. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS dan menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya kana budaya iya kana stani dan sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.